Selamat pagi semuanya, semoga, tetap sehat dan semangat ya. Oke, pada pertemuan ini, kita akan membahas mengenai rencana pengembangan bisnis. Namun sebelumnya, untuk, eee, lebih jauh lagi, kenapa saya, masuk ke rencana pengembangan bisnis, karena saya melihat ada beberapa hal terkait, hasil UTS yang kalian sudah lakukan, oh masih ada beberapa, teman-teman yang masih, mungkin entah belum paham atau bagaimana tentang, menganalisa analisis SWOT atau memang masih bingung karena usahanya itu mau seperti apa, begitu ya. Jadi, eee, kali ini saya ingin, mengajak kalian untuk lebih mendalami lagi rencana bisnis kalian itu seperti apa. Karena saya tidak mau ketika nanti kalian sudah masuk di, eee, kegiatan praktik kewirausahaan, kalian bingung dengan usaha yang kalian, mau jalankan, begitu. Jadi saya ingin kalian evaluasi dulu, apa, bisnis yang kalian saat ini lakukan. Setelah itu kita akan, masuk ke bagaimana merencanakan, bisnis plan-nya melalui proposal. Nah, kita lihat terlebih dahulu, apa saja sih yang harus kita lakukan ketika kita sudah, apa namanya, menjalankan bisnis tapi, sepertinya tidak ada perkembangan begitu ya. Nah, di sini, eee, bisnis yang sudah berjalan ataupun yang memang saat ini sudah dijalankan ataupun belum, itu, perlu dievaluasi. Kalaupun memang yang belum jalan, ya sudah, mungkin harus dijalankan dulu, begitu ya. Nah, bisnis yang sudah berjalan sekalipun perlu dievaluasi untuk mengetahui hambatannya. Nah, ini kaitannya dengan analisis SWOT, yang supaya apa? Supaya kita tahu apa permasalahannya. Nah, kalaupun memang kita sudah tahu permasalahannya, apa yang harus dilakukan, begitu ya. Nah, ini tujuannya. Jadi, permasalahan, baru bisa eee, kita ketahui dengan perkembangan bisnis itu, ya. Apa namanya, apakah bisnisnya sudah berjalan, begitu kan. Kemudian lihat lagi bagaimana, teknologi yang sudah digunakan ataupun dengan konsumennya. Nah, apakah selera konsumennya itu masih sama atau, eee, selera konsumennya berubah, begitu ya. Nah, kemudian munculnya teknologi baru, juga itu mempengaruhi selera konsumen, terhadap, efisiensi dan kualitas, bisnis yang kita hasilkan, seperti itu. Kemudian, contohnya ya, contohnya yang menjadi contoh di sini adalah bagaimana usaha keripik singkong. Jadi, biasanya, pembuatan keripik singkong itu, biasanya dulunya itu menggunakan, peralatan yang manual. Ya jadi dengan pengemasan yang seadanya misalnya begitu ya, yang masih tradisional seperti itu kan. Nah, teknologi baru memungkinkan, singkong yang mentah itu ini menjadi keripik dalam bentuk kemasan yang dalam hitungan menit melalui alat yang terintegrasi secara komputer. Jadi kualitas dan produk yang dihasilkan itu lebih menarik dan, apa ya, lebih terupdate dan lebih modern seperti itu. Sehingga, eee, mungkin konsumennya lebih tertarik begitu dengan kemasan yang menarik, kemudian dengan bentuk irisan yang profesional, maksudnya lebih tertata seperti itu sehingga, konsumen itu lebih tertarik dengan hal yang modern tadi dibanding dengan, keripik singkong dengan teknologi yang tradisional, seperti itu. Nah, jadi dari terlihat dari sisi, produksinya juga akan berbeda, ya.
Mungkin tadi waktu pengemasannya itu lebih efisien. Kemudian, mungkin sebagian masyarakat juga, apa ya, lebih senang mengikuti tren begitu ya, dengan apa, dengan melihat tren akhirnya lama-lama bisnis singkong yang tradisional itu juga akan, eee, redup begitu. Nah, kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, tentunya ini menjadi suatu hal yang harus dievaluasi. Jadi, mengenai kekuatan dan kelemahannya. Nah, kemudian untuk, eee, mengetahui itu perlu dilakukan penelitian, yaitu dengan menganalisa, yaitu dengan melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancamannya. Sehingga, eee, suatu usaha tersebut dapat dapat, menyimpulkan apa hasil evaluasi tersebut, begitu ya. Nah, jadi perlu adanya, eee, rekomendasi dari usaha tersebut, begitu. Nah, eee, tujuan saya ingin kalian melihat kembali, eee, usaha itu, kemudian lihat kembali hasil analisis SWOT kalian, apakah usaha tersebut dapat berjalan atau tidak, atau bahkan mungkin bisa, eee, digantikan begitu ya. Nah, jadi perlu diperhatikan bahwa ada beberapa poin yang biasanya diperhatikan, seorang pebisnis dalam mengembangkan usahanya. Yang pertama itu mungkin perbaikan sistem, diserviks diservisi diversifikasi produk, kemudian perluasan segmen konsumen, pergantian baik alat dan teknologi maupun SDM, serta perluasan usaha. Nah, pengembangan usaha sangat dimungkinkan apabila perusahaan memiliki tren positif dalam perjalanan memiliki kreatif dari pemilik usaha. Jadi, trennya misalnya usaha kalian belum berjalan, itu mungkin harus dipraktekkan. Kemudian, perlu adanya, diversifikasi produk, kemudian pergantian. Nah, pergantian ini mungkin usaha tersebut sudah berjalan ataupun masih stuck, nah perlu dievaluasi lagi. Jadi bukan hanya usaha yang angan-angan begitu ya, jadi memang benar-benar dijalankan. Nah, ini adalah rencana, pengembangan bisnis. Nah, jadi kondisi perusahaan saat ini dilihat, kondisi usaha kalian saat ini dilihat. Nah, apakah, eee, dari analisis SWOT tersebut perlu dievaluasi, bagaimana, kondisi eksternalnya. Nah, jadi, sekali lagi kalian coba lihat hasil analisis SWOT kalian itu, kemudian evaluasi. Nanti kita akan bahas bersama-sama, saya akan buka satu persatu, hasil rencana pengembangan bisnis kalian, apakah rencana tersebut, eee, perlu perbaikan, perlu pergantian, atau penambahan. Sehingga, eee, dari situ perkirakan kondisi, usaha kalian itu apa yang diharapkan dari usaha tersebut, gitu. Nah, ini saya kasih waktu 1 minggu, coba kalian pahami lagi, kalian lihat lagi, kemudian tidak bisa kalau misalnya, "Oh, saya ini saya sudah jalankan, Bu, bulan waktu liburan." Nah, bagaimana kondisinya saat ini? Nah, apakah kondisinya dapat, berjalan dengan baik? Maka perlu adanya praktek, begitu. Nah, ini video singkat saya mengenai materi hari ini, dan apa yang kalian lakukan adalah kalian coba lihat lagi analisis SWOT kalian, kemudian evaluasi. Dari evaluasi itu, kesimpulan apa yang kalian lakukan? Nah, apakah itu
perbaikan, penggantian, atau, eee, penambahan, begitu. Sekian, video singkat saya, eee, selanjutnya kalian lakukan, eee, rencana pengembangan bisnis, setelah itu minggu depan kita akan bahas bersama-sama. Oke, demikian pembahasan saya. Saya ucapkan terima kasih.